Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Nabila, NIM 1201184039 dari TI 4202. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai soal nomor 2 ujian statistika industri. Jadi soalnya adalah apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon (mpg), informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Jadi X di sini adalah X di sini menunjukkan kalau misalnya dia itu merupakan bobot mobil, sedangkan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Nah, pertanyaan adalah yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%, dan yang M merupakan tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang saya buat. Jadi, tabel X di sini sama, menunjukkan yang tadi, Y-nya juga sama. Nah, untuk X min X bar ini merupakan perhitungan dari X dikurang dengan X rata-rata. Nah, di sini X rata-ratanya adalah 37,38. Jadi 27 dikurangi 37,38 hasilnya adalah min 10,38. Begitu seterusnya hingga 52 dikurangi dengan 37,38, maka hasilnya adalah 14,36. Nah, selanjutnya untuk X min X bar dikuadratkan. Itu artinya angka yang ada di X min X bar itu dikuadratkan, seperti 6,63 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 43,89. Begitu seterusnya hingga akhir, lalu didapatkan total dari X min X bar kuadrat adalah 711,88. Selanjutnya, Y min Y bar. Di sini Y min Y bar itu merupakan pengurangan dari 30 dikurangi dengan rata-rata Y-nya adalah 20,88 di sebelah sini. Lalu hasilnya adalah 9,13. Begitu seterusnya hingga data ke-8. Nah, data ke-8 itu Y min Y bar hasilnya adalah min 6,88. Lalu selanjutnya Y min Y bar tadi dikuadratkan, maka seperti contohnya pada 3,13 di sini dikuadratkan, maka hasilnya adalah 9,77. Begitu seterusnya hingga data ke-8. Lalu selanjutnya adalah perkalian antara X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Berarti data yang ada pada X min X bar, seperti saya ambil contoh di data keempat, untuk 9,63 itu dikali dengan min 7,88, maka hasilnya adalah min 75,80. Begitu seterusnya, terus setelah itu juga mencari X dikali Y. Nah, X dikali Y ini berarti kita mengambil data yang tadinya ada di data tabel X, saya ambil contoh itu data nomor 2 pada 44 dikalikan dengan 19, maka hasilnya adalah 836. Nah, selanjutnya Y kuadrat
Y kuadrat ini diambil dari data Y. Saya ambil contoh data nomor 6, yaitu 17. Jika dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi 680. Maaf, hasilnya menjadi 289. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhan kolom seperti pada seluruh jumlah total dari seluruh data yang ada pada kolom X adalah 299, pada kolom Y adalah 167, pada kolom X min X bar adalah 0, pada kolom X min X bar kuadrat adalah 711,88, pada kolom Y min Y bar adalah 0, pada kolom Y min Y bar kuadrat adalah 286,88, dan begitu seterusnya. Lalu pertanyaan yang pertama adalah menentukan scatter plot. Jadi scatter plot ini diambil dari angka-angka yang ada pada X, kolom X dan kolom Y. Jadi seperti saya ambil contoh kolom X itu di sebelah sini ambil yang 27. Nah, 27 itu berada kurang lebih di titik sebelah sini. Sebelah sini. Lalu untuk Y-nya itu saya ambil yang 30. Maka kurang lebih titiknya itu ada di sebelah sini. Nah, maka titik akhir dari scatter plotnya adalah di sebelah sini. Begitu seterusnya hingga ke 8 data tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mencari korelasi sampel antara variabel X dan variabel Y. Di sini pakai formula R. Kenapa? Karena R itu merupakan formulasi dari koefisien korelasi. Nah, di sini rumus R-nya sendiri itu adalah SXY dibagi dengan akar SXX dikali dengan SYY, di mana perhitungannya nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Namun hasil dari SXY adalah min 427,63. Hasilnya dari SXX adalah 711,88. Dari SYY adalah 286,88. Nah, rumus untuk SXY sendiri itu adalah sigma atau hasil total dari X min X bar dikali dengan Y min Y bar, berarti hasilnya itu ada di sebelah sini, min 427,63. Nah, sama kan angkanya. Nah, untuk yang SXX sendiri itu ngambilnya dari X min X bar. Nah, X min X bar itu totalnya 711,88. Nah, untuk yang untuk SYY itu diambil dari tabel Y min Y bar kuadrat, maka hasilnya 286,88. Nah, hasil akhirnya itu min 0,95. Selanjutnya adalah menentukan estimasi untuk intercept A dan slope B. Berarti B itu merupakan slope dan A itu merupakan sebuah intercept, di mana B itu memiliki rumus sigma X min X bar dikali dengan Y min Y bar. Nah, kalau dibagi dengan sigma X min X bar dikuadratkan, maka hasilnya adalah min 0,6. Nah, untuk interceptnya sendiri ini memiliki rumus sigma Y dibagi dengan N merupakan banyaknya data, dikurangi dengan B dikali dengan sigma X dibagi dengan N, maka hasil akhirnya adalah 43,3. Nah, selanjutnya adalah D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Nah, di sini itu menentukan H0-nya dulu. H0-nya adalah tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk H1-nya adalah adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y
Lalu selanjutnya adalah menentukan statistik uji T. Nah, di sini untuk uji T, pertama untuk mencari SXX tadi itu sudah ada sebelumnya. SXX itu merupakan sigma X min X bar dikuadratkan. Lalu untuk SYY sudah ada di perhitungan sebelumnya, dan SXY juga sudah ada di perhitungan sebelumnya. Lalu mencari SRT, SSR, dan SSE. Nah, selanjutnya SSE ini merupakan perkurangan dari SST dikurangi dengan SSR, maka hasil akhirnya ada 30,3. Lalu untuk uji T-nya sendiri adalah rumusnya adalah T sama dengan B min beta 0 dibagikan dengan SB, di mana rumus SB-nya sendiri adalah S dibagikan dengan akar SXX. Nah, akar SXX-nya kan ada nih di sini, SXX-nya tinggal diakarkan. Lalu untuk SS sendiri itu memiliki rumus tersendiri. Rumusnya adalah akar dari SSE dibagi dengan N-2. Maka hasilnya adalah 2,25, lalu SB-nya adalah 0,08, lalu kita dapatkan nilai T-nya adalah min 7,5. Nah, selanjutnya kita mencari V dan alfanya untuk mencari pada T-tabel. Nah, di sini T-tabelnya itu alfanya menjadi 0,025 karena 0,05 atau taraf kenyataan yang tadinya 5% yang ada pada soal itu menjadi 0,025 karena alfa dibagi dengan 2, maka menjadi 0,025, lalu V-nya adalah 6, lalu didapatkan nilai pada T-tabel adalah 2,447. Dengan kriteria uji, keputusan tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari min T-tabel atau T hitung lebih besar dari T-tabel. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah kita menerima H0. Kenapa? Karena min 7,5 itu lebih kecil daripada 2,447 atau T-tabel. Maka pada taraf nyata 5% didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, itu mencari proporsi variasi pada variabel Y, di mana menggunakan rumus R kuadrat. Kenapa menggunakan rumus R kuadrat? Karena R kuadrat ini menunjukkan proporsi dua variabel. Jadi pada variabel Y sendiri itu proporsinya adalah 0,903 atau bisa dibilang dengan 90,3%. Nah, sedangkan untuk variabel X-nya sendiri itu 100% dikurangi dengan 90,3%, maka hasilnya adalah 9,7%. Berarti proporsi variasi pada variabel X adalah 9,7%. Cukup sekian penjelasan jawaban nomor 2 ujian statistika industri dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.